Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo Dede, apa kabar semua? Meskipun masa pandemi, kakak sekolah minggu dan Kalide harap semua sehat-sehat. Sudah siap beribadah loh? Adik-adik, kalau beribadah, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Tidak boleh jalan-jalan dan duduk yang manis. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, semua hari itu adalah harinya Tuhan. Nah, untuk memuji Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi lagu sekolah minggu. Hari ini adalah hari Tuhan. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita menyanyi dengan semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Oke, di sini kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa bersama untuk memulai kebaktian kita pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Baik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beroleh kesehatan dari Engkau, sehingga kami dapat melakukan kebaktian pada hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, dan kiranya Engkau selalu memberkati kami untuk mengikuti kebaktian ini. Ya Tuhan, jadikan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan kepada kami menjadi berkat dan kekuatan dan terang dalam kehidupan kami, supaya kami dapat senantiasa dan beroleh iman dan kepercayaan dari Engkau. Ya Tuhan,
Berkati kami, berkati kedua orang tua kami, berkati keluarga kami yang jauh maupun dekat dari sisi kami, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau selalu senantiasa melindungi kami, membungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami beroleh kesehatan, keselamatan dari Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami yang saat ini sedang dilanda oleh virus Tuhan COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memusnahkan virus tersebut seiring berjalannya waktu. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyembuhkan semua orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, berkati pendeta kami, majelis gereja Tuhan Yesus yang selalu setia menjabarkan firman-Mu, berikan kesehatan, berikan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak, baik dari perkataan kami, tingkah laku kami, sikap kami, langkah kaki kami. Kiranya Engkau selalu memaafkannya, supaya tidak penghalang menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia dan selalu kami percaya. Amin. Shalom adik-adik, ayo kita memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Sebelumnya, ayo bangkit berdiri dulu yuk sebelum kita memuji Tuhan ya. Bangkit berdiri. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan sama-sama mengucapkan hukum Taurat untuk minggu ini. Hukum Taurat minggu ini kira-kira berapa ya? Yang keberapa? Yang ke-8. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat ke-8. 1, 2, ya. Jangan engkau mencuri. Demikianlah hukum Taurat untuk minggu ini. Hai adik-adik, masih semangat buat memuji Tuhan? Ya, bagus. Kalau masih semangat, sekarang kita memuji Tuhan lagi ya dari lagu Nabi Nuh. Sebelum kita menyanyi, ayo semuanya bangkit berdiri dulu.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan kami yang sangat baik, kami bersyukur pada hari ini di mana Tuhan masih memberkati kami, masih mengizinkan kami boleh beribadah melalui online. Berkati anak-anak kami sekolah minggu, biarlah Tuhan senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, mereka boleh mengerti, boleh memahami, dan mereka boleh lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Mari adik-adik kita dengarkan teman-temanmu membaca firman Tuhan untuk hari ini. Kejadian 9 ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan Kejadian pasal 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Nats Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 10. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Kejadian 9 ayat 11-12. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Shalom teman-teman, saya akan bacakan firman Tuhan untuk hari ini, diambil dari Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat 14 dan 15. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Kejadian 9 ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang telah membacakan firman Tuhan untuk hari ini.
Adik-adik kami yang terkasih, firman Tuhan hari ini tentang perjanjian Allah kepada Nuh dan keturunannya serta kepada segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Apa isi perjanjian Allah itu? Isi perjanjian Allah itu adalah bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk memusnahkan dan melenyapkan segala yang hidup di bumi ini. Jadi perjanjian Tuhan dengan manusia dan segala makhluk bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk melenyapkan dan memusnahkan seluruh bumi ini. Adik-adik, kira-kira kenapa Tuhan mendatangkan air bah? Tuhan mendatangkan air bah karena pada zaman Nuh manusia sudah berbuat jahat. Manusia sudah bercela. Manusia sudah berbuat dosa. Tidak lagi takut kepada Tuhan. Dan sebagai hukumannya, maka Tuhan mendatangkan air bah. Dan Nuh dan keluarganya lah yang selamat karena mereka sudah di dalam bahtera yang mereka sudah persiapkan sebelumnya. Nuh diselamatkan oleh Tuhan karena memang Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, tidak melakukan yang jahat, tidak bercela di hadapan Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi boleh kita lihat ya adik-adik, yang dimusnahkan dan dilenyapkan tadi mereka adalah orang-orang jahat, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang-orang yang bercela di hadapan Tuhan. Tetapi yang diselamatkan adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan, orang yang taat dan takut kepada Tuhan seperti Nuh dan seluruh keluarganya. Adik-adik yang terkasih, setelah Nuh selamat dari air bah tersebut, maka Tuhan memberikan tanda perjanjian. Apa itu tanda perjanjian? Tuhan menaruh busurnya di awan, menunjukkan pelangi. Siapa di sini adik-adik yang pernah melihat pelangi? Biasanya pelangi itu ada setelah hujan. Pelangi itu warnanya sangat cantik. Ingatlah, ketika kita lihat ada pelangi di atas awan, perjanjian Tuhan, kita mengingat bahwa Tuhan tidak lagi melenyapkan dan memusnahkan bumi ini dan makhluk hidup di dunia ini dengan mendatangkan
air bah. Ingatlah ketika anak-anak kami lihat ada pelangi, ingatlah bahwa Tuhan berjanji tidak lagi mendatangkan air bah untuk melenyapkan dan memusnahkan dunia ini. Adik-adik kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mau Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan hari ini? Yang pertama, jadilah anak-anak yang hidup takut kepada Tuhan, seperti Nuh beserta keluarganya. Mereka takut kepada Tuhan sehingga beroleh kasih karunia dari Tuhan. Mereka selamat dari peristiwa air bah dan memusnahkan orang-orang yang berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi enggak usah takut menjadi anak-anak Tuhan ya, anak-anak kami, karena Tuhan menyelamatkan orang-orang yang takut kepadanya dan memusnahkan orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ini yang pertama yang mau Tuhan katakan melalui firman Tuhan hari ini. Yang kedua, perjanjian Tuhan yang ditandai dengan pelangi di awan merupakan bukti kasih Tuhan kepada Nuh dan juga kepada seluruh umat manusia dan seluruh ciptaannya. Jadi pelangi bukti kasih Tuhan kepada seluruh ciptaannya, kepada Nuh dan juga kepada kita anak-anaknya. Ini hal yang perlu kita syukuri anak-anak. Ternyata bukti kasih Tuhan bukan hanya kepada Nuh, tetapi kepada anak-anak kami, kepada kita semua. Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk memusnahkan dan melenyapkan dunia ini. Sebagai bukti atau sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya, tidak lagi mendatangkan air bah. Apa yang akan kita perbuat? Anak-anak, sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih atas kasih Tuhan kepada kita. Mungkin kita boleh lakukan hal-hal sederhana menjaga ciptaan Tuhan. Apa itu ciptaan Tuhan? Di sekelilingmu banyak cipta Tuhan. Mungkin bunga-bunga ditanam mama. Jagalah itu. Sebagai ucapan terima kasihmu kepada Tuhan, menjaga ciptaan Tuhan, salah satunya bunga yang ditanam oleh mama atau bapa untuk dipelihara. Supaya berkembang, supaya cantik dipandang. Dan bisa juga menjaga kebersihan. Jagalah ciptaan Tuhan ini dengan cara bagaimana? Menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Supaya bagaimana ketika datang hujan gak terjadi banjir. Karena sampah-sampahnya banyak di mana? Banyak di selokan kan? Menutup selokan sehingga terjadilah banjir. Jadi untuk merespon kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, maka jagalah
semua ciptaan Tuhan. Baik yang ada di sekitarmu, di sekelilingmu, dimanapun. Supaya itulah tanda kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ketiga yang mau Tuhan katakan lewat firman Tuhan hari ini, sebenarnya perjanjian Tuhan itu sudah disempurnakan di dalam diri Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini. Dia menyelamatkan orang percaya kepadanya. Sebenarnya Yesuslah pelangi kasih yang sesungguhnya. Yesus berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Luar biasa ya adik-adik. Bagaimana Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan kita, bahkan berjanji akan menyertai kita, menjalani hari-hari hidup kita. Walaupun di COVID-19, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Walaupun Tuhan berjanji akan menyertai kita, perlu anak-anak kami lakukan, jagalah kesehatanmu, jaga pola makanmu, tidurlah, beristirahatlah tepat pada waktunya. Jangan karena di rumah, waktu tidurnya pun tidak lagi karu-karuan, waktu bangunnya lagi tidak karu-karuan, makannya juga nggak teratur. Harus dijaga ya adik-adik supaya tetap sehat. Dan salah satunya kita boleh menjaga dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Adik-adik kami, oleh karena itu marilah kita bersyukur akan kasih Tuhan kepada kita melalui apa? Apa yang mau dilakukan oleh anak-anak kami untuk mensyukuri pelangi kasih itu sebenarnya Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini menyelamatkan manusia. Yang nakal berubahlah menjadi anak yang baik. Yang malas berdoa berubahlah menjadi anak yang rajin berdoa. Yang malas mengikuti ibadah online sekolah minggu atau tidak pernah, maka berubahlah menjadi anak yang rajin mengikuti ibadah online sekolah minggu. Dan anak-anak yang suka nakal, yang tidak mendengarkan orang tuanya, maka berubahlah menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran orang tua. Anak-anak yang mau diajari oleh orang tuanya. Itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan akan kasih-Nya yang selalu setia menyertai, memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang mengajarkan kami pelangi kasih yang sesungguhnya yang kami kenal di dalam diri Yesus yang rela datang ke dunia ini. Rela memberikan nyawamu menjadi tebusan dan menyelamatkan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang takut, yang mau dengar-dengaran apa kata orang tua, dan yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau beribadah di rumah, mengikuti ibadah online yang dilaksanakan gereja. Berkati kami Bapa, kuatkan kami, biarlah kami boleh memelihara ciptaan-Mu sebagai rasa syukur kami
atas kebaikan-Mu bagi hidup kami. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan buat minggu ini. Semoga firman Tuhan dapat adik-adik terapkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang Kakak Linda mau mengajak adik-adik bernyanyi lagu Satu Jalan Kebenaran Menuju Hidup yang Kekal. Yuk kita nyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Yuk. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan, yang telah kusediakan. Adik-adik, kita tutup ibadah kita pada minggu hari ini. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Kakak senang sekali melihat adik-adik dapat memuji Tuhan dengan semangat, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Semoga minggu depan kita bisa beribadah bersama-sama lagi ya. Tetap pakai masker kalau keluar rumah, dan taati apa kata orang tua. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.